Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker di saat keluar dari rumah. Baik, materi kita yang keempat yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kita mulai dari luas bangun ruang sisi lengkung. Saya Lili Firdayati, SMP Negeri 3 Metro, Lampung. Baik, kita mulai dari luas permukaan tabung. Kalian kenal tabung? Ya, kalian kenal tabung? Ini adalah bentuk tabung. Tabung itu mempunyai alas tabung, mempunyai jari-jari, mempunyai tinggi, kemudian selimut tabung, sisi yang menyelimuti, kemudian tutup tabung, diameter tabung. Jika tabung utuh ini kita buka, ya, kita buka, maka kita buka atau kita belah, ya, kita belah, maka akan membentuk persegi panjang. Ini selimutnya. Selimut tabung itu akan membentuk persegi panjang, kemudian ini alasnya berbentuk lingkaran, ini tutupnya berbentuk lingkaran. Ini yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Baik, kita mau mulai dengan luas selimut tabung. Apa sih luas selimut tabung? Karena luas selimut tabung ini berbentuk persegi panjang, yang panjangnya adalah keliling alas, keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? Di kelas 7 dulu, yaitu 2 kali V kali dengan R. Kemudian lebarnya adalah sama dengan tinggi tabung. Maka ini alasnya berbentuk lingkaran. Apa luas lingkaran? Yaitu V kali R atau V R kuadrat. Kemudian ini tutupnya juga berbentuk lingkaran. Apa luas lingkaran? V R kuadrat. Kita mulai dari luas selimut tabung. Luas selimut tabung yaitu panjang kali lebar, karena selimutnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya 2 VR, ya. Kemudian lebarnya adalah tinggi tabung. Maka luas selimut tabung menjadi 2 V kali R kali T. Yang kedua adalah luas tabung tanpa tutup. Nah, tutupnya tidak ada tutup, berarti tidak kita hitung. Maka luas tabung tanpa tutup itu luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya adalah VR kuadrat berbentuk lingkaran, kemudian luas selimutnya sama dengan 2 VRT. Inilah luas tabung tanpa tutup. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan tabung. Berarti ada alas, ada tutup, ada selimut. Kita tambahkan alasnya VR kuadrat, tutupnya VR kuadrat, selimutnya 2 VRT. Yang VR kuadrat ditambah VR kuadrat itu menjadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Ini adalah rumus luas permukaan tabung. Baik, kita lihat contohnya sekarang. Contoh 1, ya. Ini gambar sebuah pipa yang terbuat dari plastik, panjangnya 1 meter, diameternya 14 cm. Berapakah luas plastik yang diperlukan untuk membuat pipa tersebut? Karena sebuah pipa, maka dia tidak ada tutup, tidak ada alas. Apa yang terjadi di situ yang harus dihitung adalah luas selimut tabung, karena pipanya berbentuk tabung. Tinggi tabungnya, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, diameternya 14 cm itu berarti jari-jarinya adalah setengahnya. Setengahnya dari 14 adalah 7 cm. Maka luas selimut tabung bisa dihitung, yaitu 2 VR dikali dengan T. Kita masukkan angka-angka yang ada, ya. Jadi 2 kali V, V-nya adalah 22/7, dulu di kelas 7 sudah. Kemudian R-nya adalah 7 cm, kemudian T-nya panjang pipa itu 100 cm. Ini bisa dicoret nih. Nah, berarti 2 kali 22, 44 kali 100, 4.400 cm persegi. Karena luas maka satuannya cm persegi. Baik, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Rika akan membuat tempat pensil dari karton untuk diletakkan di meja belajarnya.
Ukuran tingginya 50 cm dan diameternya 20 cm. Berapakah luas karton yang dibutuhkan? Ada tutupnya enggak karton itu kalau dia adalah tempat pensil? Tidak ada tutupnya kan? Berarti hanya alas dan selimut. Kita lihat penyelesaiannya. Tinggi tabung 50 cm, diameternya ada 20 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 20, yaitu 10 cm. Maka yang dihitung adalah luas tabung tanpa tutup, yaitu hanya luas alas VR kuadrat ditambah luas selimut 2 VRT. Kita masukkan angkanya sama dengan, karena R-nya ini adalah 10, kita gunakan V-nya 3,14. 3,14 kali 10 kali 10 ditambah 2 kali 3,14 kali 10 kali tingginya tabung 50. Maka hasilnya 314 ditambah 3140. Hasil terakhir adalah 3454 cm persegi. Bisa kan? Bisa, gampang kok ini, nanti bisa kalian untuk menyelesaikan soal yang selanjutnya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Oke, Ani akan memberikan kado kepada Lia sebuah kerudung dan akan dikemas dengan menggunakan wadah berbentuk tabung dengan ukuran tingginya 30 cm dan diameternya 20 cm. Kemudian akan dibungkus menggunakan kertas kado. Berapa luas kertas kado yang dibutuhkan? Apa yang ada dalam pikiran kalian untuk membungkus tempat hadiah tapi bentuknya tabung? Maka ini harus dibungkus semuanya. Ada alas, ada tutup, ada selimut. Maka yang kita hitung adalah luas kertas kado menggunakan luas permukaan tabung. Maka luas permukaan tabung, luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Maka 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Kita masukkan nilainya. R-nya karena diameternya adalah 21, maka jari-jarinya adalah 21/2. Ya, 21/2. Tingginya adalah 30. Kita masukkan 2 kali 22/7. Ini V-nya. Kemudian kali R-nya 21/2 kali 21/2 karena kuadrat, ditambah 2 kali 22/7 kali 21/2 kali 30. Kita bisa coret yang ini dengan 2 habis, yang 2 dengan 2 11, yang 7 dengan 21 ini masih 3. Berarti 11 kali 3 kali 21. Maka 693. Yang ini 2 dengan 2 bisa dicoret, yang ini 7 dengan 21 bisa dicoret. Hasilnya 3. 22 kali 3 66, 66 kali 30 hasilnya 1980. Maka hasil secara keseluruhan adalah 2673. Bisa ya, dari 3 contoh yang Ibu berikan, ada luas selimut tabung, ada luas tabung tanpa tutup, dan ada luas permukaan tabung. Sekarang untuk latihan, kerjakan di buku latihan, boleh sambil bertanya lewat WA grup. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian kerjakan semuanya 3 nomor ini, kirimkan fotonya ke dalam link Google Form yang Ibu berikan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa semua. Kita hidupkan grup WA untuk diskusi, untuk bertanya, saling berbagi. Yang bisa ngajari yang belum bisa jangan malu bertanya. Oke. Jadi selamat bekerja untuk 3 latihan itu. Kemudian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.